Terima kasih masih bersama Atta Hatam TV dalam segmen Ngopi alias Ngobrol Pintar. Perlu kami informasikan bahwa untuk memahami secara penuh konten ini, sebaiknya nonton videonya secara tuntas dari part 1 sampai part 4. Dan alangkah baiknya jangan di-skip videonya. Dan untuk mendapatkan video-video tersebut, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih, selamat menonton setelah pesan-pesan berikut ini. Uskup dan juga umat Kristiani seluruh dunia, lebih khusus di Indonesia, berkomitmen untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial, jaga jarak yang diinstruksikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menghindari pengumpulan massa atau umat dalam perayaan-perayaan resmi gereja di setiap gereja. Dan ini sudah terjadi selama masa darurat COVID-19 ini. Namun pertanyaan penting untuk kita, apakah model misa online seperti ini sah? Dan memang pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak umat. Apalagi dalam misa online tidak ada penerimaan komuni. Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya coba mereferensi pada satu artikel yang ditulis oleh Pastor Andreas Attabolo OFM, dosen teologi dogmatik di STF Driarkara, Jakarta. Dia menulis satu artikel yang berjudul Misa Online Banyak Maknanya. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa dalam misa online ini, kita segenap umat Kristiani pada prinsipnya berpartisipasi. Dan karena itu bukan sekedar menonton. Partisipasi yang dimaksud ialah adanya imam Katolik merayakan Ekaristi yang disiarkan secara live, dan di saat yang sama umat berpartisipasi melalui media digital, tentu sejauh dapat dijangkau. Hal ini umumnya terjadi di kota-kota yang memang bisa dijangkau oleh jaringan internet. Tentu lain ceritanya untuk gereja-gereja atau umat yang ada di daerah pedalaman yang memang jauh dari kemajuan teknologi seperti ini. Tadi saya katakan di saat yang sama umat berpartisipasi. Ini sebenarnya mau menegaskan bahwa orang berpartisipasi ketika perayaan Ekaristi itu berlangsung. Bukan menonton sebuah film atau video tentang perayaan Ekaristi. Jadi secara spiritual atau secara batin, umat Kristiani terlibat dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh seorang imam secara online. Umat beriman bukan hadir sebagai orang yang menonton perayaan Ekaristi, tetapi seluruh dirinya terlibat secara spiritual dalam perayaan tersebut. Sama halnya ketika kita mengambil contoh misalnya, seorang yang sakit serius atau terhambat oleh alasan lain, dia tidak dapat mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, tetapi dia bisa mengikuti dengan niat hati seluruh siaran yang disiarkan secara langsung terkait dengan perayaan Ekaristi dari Basilika Santo Petrus di Vatikan. Orang ini bukan sekadar menonton, tetapi berpartisipasi secara spiritual. Dan pasti ada juga yang bertanya seperti ini, apakah misa ini sah? Tentu sah dalam konteks situasi khusus yang kita hadapi saat ini, di mana kita semua diwajibkan untuk menghindari semua bentuk kerumunan massa. Walaupun kerinduan kita untuk menerima tubuh Kristus dalam rupa hosti kudus tidak terjadi. Namun, kita perlu ingat bahwa kekurangan ini tidak perlu menjadi alasan untuk meremehkan Ekaristi live streaming atau online. Kekurangan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berdoa, mengundang Tuhan hadir dalam hati kita. Sebab komunio atau persekutuan tanpa menerima hosti menjadi saat bagi segenap umat Katolik untuk sadar bahwa makna simbol itu terbatas. Namun kasih Tuhan tidak dibatasi oleh simbol apapun. Bahwa kita makhluk terbatas,
namun dikasihi Tuhan tanpa batas ruang dan waktu. Komunio atau persekutuan gereja umat Allah yang merayakan Ekaristi tidak melulu badani atau kehadiran secara fisik di gereja, tetapi juga spiritual atau batin. Saya sangat terkesan dengan catatan video animasi yang dikeluarkan oleh Komisi Sosial Keuskupan Agung ND tentang kenyataan misa online di mana umat terlibat secara spiritual di rumah masing-masing. Kenyataan saat ini bahwa teristimewa di gereja-gereja kita, gereja begitu kosong, tinggal imam yang merayakan Ekaristi sendirian. Dan catatan itu dimulai demikian. Apakah saat ini gereja kita bubar? Atau gereja menjadi semakin banyak? Pintu gereja ditutup hari Minggu. Iblis bertepuk tangan, sorak-sorai. Sepertinya dia telah menang atas gereja. Sesaat kemudian, iblis kaget karena dia melihat altar gereja sudah berpindah ke rumah setiap umat. Kedengaran di rumah-rumah ada misa online. Kebiasaan iblis adalah menyerang di beberapa tempat di mana orang berkumpul untuk misa atau beribadah. Kini iblis bingung karena gereja mengalami multiplikasi lebih banyak dari biasanya. Di semua area pertahanan iblis terdengar pujian, penyembahan, firman Tuhan, dan doa. Iblis jadi bingung, ini ada apa? Gereja bukan bangunan. Ternyata iblis tidak paham kalau gereja itu bukan gedung atau tempat berkumpul. Gereja itu adalah umat Allah atau persekutuan orang yang yakin dan percaya pada Tuhan. Gereja tidak akan punah. Alam maut pun tidak akan mampu menghancurkan gereja. Peristiwa virus ini terjadi saat kita berada dalam minggu-minggu Prapaskah. Ketika kita merayakan Pekan Suci, saat kita mengingat dan merenungkan Pekan Suci, saat kita mengingat dan merenungkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Iblis mengira bahwa kalau kematian Tuhan Yesus di salib adalah kemenangan pada pihaknya. Namun justru terbalik, karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan atas dosa dan maut untuk menyelamatkan semua manusia. Jadi sebenarnya dengan merayakan misa secara online, umat beriman terdorong untuk semakin berdoa, menyanyikan pujian, penyembahan di mana-mana, teristimewa di rumah. Sebab kita semua tahu keluarga itu sering juga disebut sebagai Ecclesia Domestica. Gereja yang sesungguhnya itu ada di rumah-rumah, di tengah-tengah keluarga, ketika umat beriman merayakan imannya dengan sungguh. Ini juga yang menjadi kekuatan yang bisa kita peroleh dari misa-misa online yang berlangsung selama ini. Dan karena itu, ya penting untuk diketahui bahwa ya misa online sebenarnya itu memperkuat komunio atau persekutuan spiritual antara umat beriman. Dan komunio spiritual ini bukan hal yang tiba-tiba muncul karena situasi khusus seperti sekarang ini. Tetapi ini juga menjadi kekuatan gereja Katolik. Ada komunio spiritual antara Paus sebagai uskup Roma dengan umat Katolik sedunia. Ada ikatan batin yang menghidupkan. Ada satu kekuatan yang saling meneguhkan, yang saling menguatkan. Dimensi ini justru melekat pada makna Ekaristi sendiri. Dan sejak Yesus mengatakan, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Inilah darahku, ambillah dan minumlah. Lalu berkata, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Yesus sendiri sebenarnya sudah meletakkan dengan kokoh kuat dasar spiritual bagi persekutuan gereja dalam perayaan Ekaristi. Jadi dalam konteks situasi sekarang ini, perayaan Ekaristi secara online justru membuka kesadaran kita bahwa komunio spiritual itu justru menjadi akar dari seluruh hidup gereja. Dan kalau kita kembali ke zaman awal para rasul, ketika mereka mengalami situasi khusus, yaitu dikejar-kejar, ingatan mereka akan kata-kata dan pesan Yesus pada perjamuan akhir itulah
yang menjadi kekuatan dasar ikatan batin mereka. Ekaristi gereja baru menjadi meriah seiring perkembangan liturgi, tetapi fondasinya, dasarnya tetaplah Kristus sebagai kepala gereja. Dengan demikian, komunio spiritual berkaitan dengan ikatan batin dalam keluarga atau komunitas kita sebagai anggota umat beriman. Dengan mengikuti perayaan Ekaristi live streaming atau online bersama anggota keluarga, komunitas kecil, menjadi sebuah kesempatan untuk merasakan kedekatan seperti pengalaman jemaat-jemaat awal gereja. Atau contoh kecil, ya, sebagai sebuah paroki, ketika tidak dapat hadir bersama di gereja, ada sebuah kerinduan untuk berkumpul kembali. Keterpisahan karena ancaman virus justru menumbuhkan harapan akan sebuah persaudaraan. Kita merindukan bahwa badai ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali sebagai satu saudara dalam Kristus. Tentu dalam situasi khusus seperti ini, kita tentu tidak perlu mengharapkan sebuah perayaan meriah yang melibatkan banyak petugas. Kiranya cukup saja beberapa petugas yang semuanya berada di dekat imam, yang tanpa kesulitan dapat melakukan tugas rangkap. Sedangkan umat yang lain bisa mengikutinya dari rumah, dari komunitas, dapat berpartisipasi dengan hening. Dengan demikian, komunio spiritual mendapat tempat utama dan tidak diganggu hasrat ingin berpartisipasi aktif. Situasi saat ini juga membuka kesempatan bagi kita untuk memaknai Ekaristi, tidak hanya pada ritus-ritus atau simbol-simbol belaka. Tindakan dan kata-kata Yesus pada perjamuan akhir bukan drama bagi para murid. Di banyak kesempatan, Yesus telah mewujudkan pelayanan dan pemberian diri. Jadi Yesus tidak memisahkan ritus yang dia buat pada perjamuan akhir dengan sikap konkretnya sehari-hari kepada sesama. Itu kira-kira yang pertama terkait dengan mengapa misa online ini terjadi dalam situasi seperti ini, dan juga apa yang menjadi kekuatannya. Jelas bagi kita, dengan melaksanakan misa online atau live streaming, komunio spiritual antara umat beriman itu diperkuat. Lalu, apa yang dibuat oleh umat saat liturgi Ekaristi? Ya, lebih khusus pada saat menerima tubuh Kristus, dan apa yang diterima oleh umat saat itu, ya, khususnya terkait dengan misa yang berlangsung secara online.